Ada beberapa orang juga yang dia mungkin melihat waktu lagi bawa mobil, nyetir mobil, tabrakan aja lah ini mobil tuh. Kalau dia udah berpikir buruk, aduh, kalau aku nggak ngelakuin ini, Iya. keluarga aku di rumah bisa mati. Akhirnya anaknya punya pribadi yang perfeksionis. Nah itu juga harus dibedain tuh. Ada orang sampai yang bilang OCD, perfeksionis sedikit, dia bilang itu OCD gitu ya. Oh, padahal Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Laidatul Azura di Medcast, Medikus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu bersama Dokter Bayu. Nah, langsung aja kita sapa. Halo dokter, silakan perkenalkan diri dulu dokter. Halo Zura, saya Halo. Dokter Bayu ya. Lesu sekali dokter hari ini. Iya baru pulang praktek, Ya. langsung sini demi medikus. Demi medikus luar biasa memang dokter Bayu, memang waktunya super sibuk ya. Amin. Oke dokter, ini kita pengen ngebahas masalah yang lagi katanya viral. Tapi kalau dilihat ini kayaknya bukan hal baru gitu. Masalah gangguan tentang dibilang kejiwaan enggak juga. Dibilang gangguan mental enggak juga. Karena sekarang lagi viral masalah gangguan obsesif kompulsif. Nah, kira-kira itu gangguannya seperti apa ya, Dok? Oke, OCD ya. OCD ya? Tapi Oke. bukan obsessive compulsive diet ya. Tapi obsessive compulsive disorder. Oke. Yang lagi rame Aliando itu ya, kalau nggak salah saya. Iya, sepertinya mungkin dari dulu ya sebenarnya ya, Dok. Ya, benar. Ya. Jadi OCD itu ya udah dari lama, diagnosa udah lama, cuman ya itu termasuk gangguan jiwa juga. Termasuk gangguan jiwa juga Benar, ya? itu udah diagnosa dari gangguan jiwa. Nah, kebetulan sekarang ada artis yang memblow up itu, jadinya rame dan banyak yang self diagnosis menjadi OCD kali juga ya. Iya, bisa begitu. Itu kenapa ya, Dok, bisa ada gangguan seperti itu? Apa ada yang mengakibatkan faktornya gitu? Ada apa? Kenapa? Banyak ya? Baik ya, benar ya. Jadi sampai sekarang penelitian yang sudah dibuat memang belum diketahui secara pasti apa penyebab dari OCD tersebut. Ya, jadi OCD tersebut bisa karena neurobiologinya, karena tidak stabilnya neurotransmitter di otak kita, terus adanya psikososial juga, psikobiologi. Nah, di situ semua bisa berkembang menjadi satu, maka bisa menjadi gangguan seperti itu, Surah. Memang gangguan ya. Tapi dari yang info-info yang didapat ya ini kan Dok, berdasarkan IDN Times ya pemirsa, itu ada di Google, ada sekitar 10 kurang lebih artis yang mengidap penyakit OCD ya. Benar. Sebenarnya udah banyak juga ya. Itu pemeran Harry Potter siapa ya? Saya nggak ngikutin Harry Potter Dok. Sama, saya suka SpongeBob. SpongeBob apa Dora kali ya. Nah, ya tapi kita harus tahu dulu obsesif compulsive disorder itu apa ya, Yula ya. Iya, jadi betul. obsesif di mana pikiran-pikiran yang dia terus datang, kecemasan dia terus datang, lalu dilakukan menjadi impulsif. Nah, dan itu menjadi gangguan. Mungkin sudah pernah kali ya mau pergi dari rumah terus ngerasa rumah udah dikunci belum? Pernah sih. Apa termasuk itu gangguan OCD juga ya, Dok? Pernah ya. Pernah. Memang agak ragu gitu ya. Agak ragu. Terus yang kita pikirin nanti kalau rumah nggak dikunci bisa masuk maling. Iya bisa pernah. Itu ya. Iya betul. Nah, tapi kalau mungkin Zura, mungkin memeriksanya hanya sekali ya. Iya sih. Sekali diperiksa selesai. Oke kan? Iya. Nah, tapi kalau orang yang sudah disorder, yang sudah gangguan, dia itu berulang dan dia tidak bisa melawannya. Mungkin kalau kita setelah satu kali, terus kita masuk mobil, kita memikirkan kembali, oh tadi udah kok. Iya tadi udah gitu. Iya. Tapi kalau mereka tuh nggak gitu. Oh, tapi secara normal itu normal berarti ya dok ya? Kalau untuk kita sekali aja gitu ya? Ya, ada gangguan memori juga berarti bisa ya kalau seperti itu. Tapi nggak selalu. Nggak selalu benar. Jadi kalau misalnya orang yang sudah disorder tadi, yang OCD tadi, jadi mereka merasa, wah bolak-balik tuh. Gitu dia kunci, dia balik mobil. Balik lagi? Dia pikiran nih, udah aku kunci belum nih? Kecemasan. Jadi kecemasannya itu buat dia lupa menjadi untuk kunci pintu berulang kali, dia nggak bisa ngelawannya, akhirnya dia impulsif. Dia lakukan lagi.
Sampai berkali-kali. Berkali-kali. Oke. Mungkin 1 jam sampai lebih. Mengganggu ya jadinya. Iya, sangat mengganggu ya berarti. Kalau mungkin orang-orang yang tidak mengidap itu sangat mengganggu ya, Dok? Iya, pasti ya. Ganggu sekali ya. Kita aja sebenarnya kalau misalnya sudah 2 kali seperti itu, berpikiran seperti itu, pasti udah, duh kenapa nih? Iya, Gitu ada ya. apa gitu Nah, ya. jadi mereka juga seperti itu. Dan bukan cuma seperti itu ya. Itu hanya yang kita lihat, yang selama ini dibicarakan seperti Iya, itu. betul-betul. Lebih kompleks lagi OCD ini sebenarnya. Oke, dokter. Nah, semungkin ada beberapa orang juga yang dia mungkin melihat waktu lagi bawa mobil, nyetir mobil, tabrakkan aja lah ini mobil ke mobil depan. Ada beberapa yang begitu ya, Dok? Iya, obsesif seperti itu ya. Iya. Tapi secara normal kita berpikir, oh ini hanya pikiran irasional. Betul. Dan bisa dihalau. Iya kan? Nah, iya, betul-betul. bagi orang-orang OCD, dia melakukan itu dan akhirnya dia lakukan ritual. Mungkin aku harus kayak gini nih. Ada yang pasien saya ya, mohon maaf ya, ada yang dia harus melihat ke kanan tuh sampai 3 kali, 5 kali sebagai ritual dia. Kalau dia udah berpikir buruk, aduh, kalau aku nggak ngelakuin ini, keluarga aku di rumah bisa mati. Oh, itu sampai ada, itu termasuk gangguan itu ya? Benar, akhirnya seperti kelihatan dia jadi tik ya, atau sindrom Tourette. Dia akan ya gini-gini aja, 1, 2, 3 sampai 3 kali, baru dia merasa nyaman gitu ya? Baru dia merasa nyaman. Jadi kalau saya lihat ya kemarin yang Aliando itu kan dia juga ada bilang ya, kalau misalnya ketika perasaan itu datang, ketika perasaan itu berputar-putar di kepalanya, dia harus gerakkan kepala 2 kali, menggerakkan tangannya 2 kali. Itulah ritual. Jadi ada yang ngecek ya. Ngecek. Ada yang clean, selalu membersihkan tangan. Oh, sedikit-sedikit harus bersih. Benar. Gitu. Oh, oke. Bersihkan kan nggak bagus juga sebenarnya gitu. Terus sampai 1 jam gitu kan. Sampai diulang terus ya, Dok. Benar. Ya. Jadi seperti itu. Dan lebih kompleks lagi. Jadi nggak boleh lah kita untuk self diagnosis, itu nggak boleh. Itu nggak boleh sebenarnya. Tapi memang dulu ya, Dok, sempat ada beberapa teman itu memang dia seperti yang dokter bilang tadi, itu melakukan ritual gitu. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu, mungkin saja keluarganya sakit atau bagaimana. Itu memang ada nyata terjadi ya, Dok ya, dalam gangguan psikis ya. Iya, jadi kita harus lihat dulu. Dia seperti itu memang ada kecemasannya, ada hal buruk yang dipikirkannya, atau tidak, atau hanya gerakan tiba-tiba ya, tik tadi, gangguan tik tadi. Jadi kalau karena pikiran buruk yang datang dan dia harus melakukan ritual itu, barulah kita bisa masukkan dia ke OCD. Oke. Tapi ya, Dok, biar ini ya pemirsa pada tahu, penyakit ini timbul secara tiba-tiba atau memang bawaan ya, Dok? Oke. Jadi penyakit ini bisa kalau dari penelitian itu bisa didapatkan dari umur 18 sampai 20 itu onsetnya ya. Tapi bisa juga di atas itu sampai umur 25, 28 itu masih bisa. Dan dari penelitian juga itu didapatkan laki-laki lebih banyak. Laki-laki lebih banyak. Benar. Prevalensinya lebih tinggi laki-laki. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk perempuan ya. Benar. Iya. Nah, dia kayak tadi ya, karena faktor gen juga bisa, keturunan itu juga bisa. Keturunan. Terus karena mungkin kalau orang tua yang sikit-sikit anaknya salah, akhirnya anaknya punya pribadi yang perfeksionis. Nah itu juga harus dibedain tuh. Ada orang sampai bilang OCD, perfeksionis sedikit, dia bilang itu OCD gitu ya. Padahal bukan ya. Dia pengen rapi sedikit itu OCD gitu. Jangan ya, masa semua jadi disorder. Iya dong, jadi takut dong kita nanti. Benar, jangan seperti itu. Jadi ada pribadi yang perfeksionis. Kalau itu mungkin bagus ya, saya rasa ya. Dia menjadi rapi, tertata. Iya, betul. Nah, ketika perfeksionis itu berkembang, dia bisa menjadi suatu disorder. Nah, itulah tadi bisa jadi OCD tadi. Kayak gitu. Nah, berarti pemirsa, ini bukan penyakit yang tapi ini parah ya, Dok ya? Semakin ini ya. Ya, ada levelnya lah ya. Memang ada levelnya ya. Memang ada level. Tetapi sejauh ini, sejauh mungkin kasus yang pernah ada, ini apa ada obat yang harus dia minum rutin apa bagaimana ya, Dok ya? Ada, tentunya ya. Jadi memang karena kalau secara penelitian itu memang karena ada ketidakstabilan dari neurotransmitter ya. Yaitu salah satunya serotonin. Maka obatnya kita ada memberikan SSRI.
Selektif serotonin reuptake inhibitor, di mana di situ akan distabilkan neurotransmitternya, jadi Ya. moodnya juga stabil seperti itu. Jadi Betul. ada obatnya ada. Jadi kalau memang mengidap seperti itu, jangan takut ya, jangan takut Iya, nggak untuk perlu takut ya, kita benar, nggak perlu jangan cemas takut gitu ya. untuk berobat. Hmm, Nah, apalagi sekarang sudah luas ya, bisa online juga, iya, bisa mungkin offline. sekarang banyak juga ya kan dok, kalau udah gangguan Jadi, jiwa itu takut ya, iya benar, karena stigma ya. ini maaf mungkin gila atau apa gitu ya Betul, dok ya. ya, Tapi itu betul. tidak termasuk ke sana ya. Benar. Jadi sama-sama kita harus stop stigma ini, berhenti menjudge ya, karena Iya, kita tidak betul. tahu bagaimana sakitnya menjadi orang tersebut ya. Iya betul. Jadi oke, pemirsa, kita juga akan tanya ini dok, dari sumber yang ada, untuk penyakit ini ada yang namanya terapi. Ada terapi yang mungkin dalam sumber ini ada saya baca itu karena yang tadi berlebihan tadi. Jadi ada terapinya mungkin ke psikologi atau ke bagian kejiwaan itu apa benar dok? Iya. Dan apa itu terus rutin dilakukan atau bagaimana? Baik. Bagus sekali ya, Jura banyak baca tuh bagus ya, tapi jangan salah baca ya. Nanti salah informasi ya. Benar. Oke, betul. Oke, jadi memang terapi-terapi yang lain selain terapi obat-obatan itu ada terapi yang lain ya, bisa dengan cognitive behavior therapy namanya. Di situ kita berikan exposure dan juga kita melihat respons dia. Seperti tadi ya, misalnya dia takut tanah nih, megang kotoran, tuh dia langsung cuci tangan, dia ngerasa kuman, nanti dia bisa sakit segala macam. Nah, kita exposure, tapi tentunya perlahan ya, ada stepnya, ada langkahnya, dimulai dari yang paling rendah, paling ringan, baru sampai ke level berat nanti ya. Nah, jadi di mana di situ nanti contoh sedikit, dia diberikan tanah, di-exposurekan tanah tadi, kita kasih pegang, terus kita lihat respons dia. Yang kita harapkan, dia jangan mencuci tangan dulu. Oke, walau awalnya dia merasa cemas, merasa ragu, tapi kita terus bimbing dia. Terus dibimbing. Benar. Perlahan ya dok ya. Tadi perlahan. Iya. Betul. Setelah mungkin setelah itu kita ajak lagi dia yang lebih besar lagi. Kuman mana yang lebih besar? Oke. Nah, jadi dok, setelah kita bahas itu, sekarang kan banyak nih ibu-ibu muda yang mungkin anaknya baru umur 5 tahun, sementara tadi kita sudah bahas untuk OCD sendiri itu mungkin dari umur 15 tahun ya dok ya? 18 bisa. Nah, ini tertuju kepada ibu-ibu muda nanti yang mungkin karena semakin berkembang zaman, dunia ini semakin banyak gitu nggak ya dok, penyakit-penyakit yang ini segala macam, karena ya di zaman sekarang ini banyak sekali ya dok ya. Nah, gimana caranya kita tahu bahwasannya si anak mengidap OCD atau dari mana kita bisa tahu gitu loh dok? Oke. Gimana kita lihat pertama seperti tadi ya, kalau misalnya dia yang tipe cek tadi ya, dia selalu mau cek berulang-ulang. Mungkin seperti mau pergi keluar kota atau berlibur, si anak bakal ngecek tasnya sampai berulang-ulang. Itu berarti kita perhatikan ya dok? Iya, pasti harus kita perhatikan. Ya, mau ke pasangan kita, ke anak-anak kita, keluarga kita yang lain, bukan cuma ke anak-anak kita ya. Iya betul. Keluarga, mungkin ibu juga, ayah kita, kakak, abang ya, kita perhatikan. Nah, di mana gitu kita lihat dia melakukan seperti itu setiap hari berjam-jam, mungkin kita akan merasa risih juga ya, ngapain sih gitu ya. Nah, sampai berulang-ulang ya. Pasti. Kita perhatikan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, coba kita omongin dulu, bagus, kenapa seperti itu. Mungkin dia akan terbuka, dia mau cerita, dan kita harus menerima. Jangan kita langsung marah ya, misalnya. Ngapain sih dicek-cek gitu ya. Biasanya ibu-ibu gitu juga. Iya, biasanya gitu kan, emak-emak of the year gitu ya. Ibu Zura gitu nggak? Sepertinya tidak dong. Tidak ya, baik. Oke. Jadi ya jangan ya. Jadi kalau sudah melihat kayak gitu, sebaiknya lebih pendekatan. Karena kenapa? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ada yang salah. Mungkin kalau dia bilang, ya saya cemas, atau saya merasa ada yang belum masuk, ada yang belum saya bawa lagi. Iya gitu betul. Ya. Jangan kita marahin, jangan kita kalau. Berarti kita harus membangun komunikasi yang baik ya dok ya. Ya benar. Terus kita lihat ritual-ritual yang dilakukan anak kita. Mungkin seperti ada juga pasien saya yang saya kira dia berhalusinasi. Kadang-kadang dia melihat ke sudut. Iya. Waktu cerita ngobrol juga dia ngeliat sudut lagi. Saya pertama mikir dia halusinasi ya, dia berhalusinasi ya. Adik itu kan kenapa seperti itu? Nggak ada apa yang dilihat, nggak ada. Ya, ternyata
Saya observasi lagi, kita observasi lagi, ternyata memang dia ternyata OCD. Memang Dia ya, merasa Dok, ya. bahwasannya kalau dia tidak melihat ke sudut sana, dia akan disalahkan. Oke. Ada terjadi hal buruk dengan dia, maka dia melakukan itu selalu. Dan ibunya juga akhirnya bilang, iya memang ternyata dia di rumah juga sering melihat itu dok, ke Oh, samping, ke gitu. kanan, ke kiri, atas, selalu polanya sama. Selalu ya begitu ya, Dok ya. Benar, lihat ke kiri atas, lihat ke kiri atas. Jadi itu juga harus benar-benar kita perhatikan. Jangan kita Oke. sepele dengan hal itu ya. Oke dokter, tapi untuk informasi yang lebihnya lagi ya dok ya, sekarang kan kalau untuk bicara soal anak tadi banyak yang gadget. Nah, Oke. apakah ada pengaruh dari gadget itu nanti sampai ke gangguan OCD tadi gitu? Oke, Aha. baik. Jadi memang OCD tadi seperti saya bilang sebelumnya ya, sudah ya. Penyebab terjadi pastinya itu memang belum diketahui secara pasti. Oh, memang belum ya. Dan mungkin saja karena sekarang terlalu luasnya internet ini, kita tidak tahu apa yang dilihatnya, apa yang dikonsumsinya. Betul. Ya mungkin dari situ dengan setiap hari, setiap saat, makanya kita pun dengan anak, ya kita sendiri juga ya mungkin harus membatasi. Iyalah harus. Untuk melihat penggunaan itu. Gadget ya. Benar. Tapi sejauh ini belum ada ini ya dok ya, kasus yang dari gadget gitu. Oke, kalau belum, ya? kasus dari gadget itu memang ada ya, lumayan juga sekarang banyak, tapi bukan OCD ya, yang saya dapat banyak ya. Internet gaming disorder seperti itu. Memang ada itu. Ada, itu memang ada dan memang lumayan banyak juga ya, di mana anak-anak itu memangnya kecanduan dengan game ya, karena di game itu dia merasa mendapatkan dunianya sendiri, tapi kita bingung juga dengan sekarang dengan adanya metaverse ya. Betul sekali. Di mana orang ya menjadi lebih kita nggak tahu lah ke depannya gimana ya. Mungkin saya juga bakal buka klinik di metaverse. Bisa dengan senang hati dok. Nanti ada slotnya 1 ya. Oke, baik dokter. Nah untuk OCD sendiri itu apakah tadinya kan lebih banyak laki-laki ya dok ya, dan tidak tertutup kemungkinan untuk perempuan gitu. Nah mungkin di zaman sekarang karena baru mungkin ada selebritis yang baru viral ya, apakah ini berdampak ke pergaulannya dok? Berdampak pasti ya. Pasti, makanya seperti saya juga lihat berita ya, si Aliando ini dia kan mengatakan kalau selama ini dia juga jadi nggak konsentrasi untuk melakukan aktivitas dia, sehingga dia melakukan bed rest di rumah, istirahat di rumah. Kenapa seperti itu? Karena itu pikiran-pikiran buruk yang tidak bisa dibendungnya dan tidak bisa dilawannya. Kita pasti punya pikiran buruk. Iya pasti. Seperti ya tadi ya, nanti anakku di rumah gimana ya, suamiku di sekolah gimana ya, jangan-jangan gini, jangan tapi jangan kira. Tapi bukan lebih ke cemburu kan ya dok? Ya kalau berlebihan bahaya juga. Bahaya ya? Bahaya dong, benar. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Catat ya pemirsa, yang berlebihan itu berbahaya. Pasti. Ini karena series layangan putus kali ya. Aduh bahaya ini. Iya ya, berarti untuk OCD ini memang ada tingkatannya ya dok ya. Benar. Jadi lebih baik lebih dari usia dini ya. Pasti. Untuk ini. Ya kita harus saling memperhatikan, aware ya dengan keluarga kita dahulu lah, diri kita dahulu, orang dahulu, sekitar ya. Benar, keluarga kita, orang sekitar, teman-teman ya. Jadi kita tahu karena memang stigma ini tidak mudah untuk kita hapus, tidak mudah untuk kita lenyapkan ya. Iya, tetap betul. Terus ada karena memang ya sejauh ini saya praktek juga, saya masih baru aja, saya sering dapetin kalau ya saya malu dok kesini, saya malu ke psikiater, tolong rahasiain nama saya, tolong rahasiakan identitas saya. Iya. Kenapa bisa begitu ya dok? Padahal untuk kita sampai ke psikiater itu belum tentu ini ya, cuman paradigmanya sudah berbeda gitu ya. Iya, itulah yang harus kita hentikan. Makanya bagus sekali ya, kita senang sekali adanya podcast-podcast kayak gini, media-media massa yang terus memblow up gangguan mental ya, film-film sekarang yang bagus-bagus juga, ya. Mental health awareness ini, kita senang sekali lah. Memang di samping itu banyak sih bagus kan perkembangan zaman ini ya dok ya, kayak film ini yang baru keluarnya. Kukira Kau Rumah itu ya. Update ya dokternya. Harus update ya dok ya perkembangan zaman. Benar, karena kan kita
dengan pasien kita harus tahu gimana perkembangan zaman sekarang, apa yang terjadi pada anak sekarang, sama seperti tadi ya yang sudah bilang internet gaming disorder, ternyata banyak sekali. Sangat banyak ya berarti ya. Dengan pasien itu ada, kita jadi semangat untuk belajar. Memang terus, sebenarnya juga. Orang ini terlihat baik-baik saja di luar ya dok. Pasti iya. Mungkin kalau sudah dia disorder tidak terlihat baik-baik saja juga ya. Dia pasti kelihatan. Pasti kita kelihatan ada yang berbeda. Apalagi kalau dari dokter ya pasti sudah tahu lah ya dok ya. Ya enggak lah. Kalau orang biasa, ibunya yang mungkin tidak dokter pasti juga merasa ada yang aneh. Yang setiap hari dengannya gitu. Tetapi banyak yang segalanya dibenarkan ya, yang harusnya salah tapi dibenarkan. Udahlah itu biarin. Mungkin memang gitu. Nah itu yang gitu salah ya. Memang, tapi kadang-kadang kan kalau memang banyak laki-laki memang selalu salah sih. Oh gitu. Baik. Betul nggak pemirsa? Nanti dijawab di kolom komentar ya. Oke dokter, kalau tadi kita membahas tentang anak dan remaja, apakah OCD ini mungkin terjadi kepada lansia atau nenek, kakek gitu yang usianya mungkin di atas 50 tahun? Iya. Memang sejauh ini saya belum ada membaca ya untuk seperti itu, tapi mungkin ada kali ya. Kemungkinan ada, tapi sejauh ini belum ada ya dok. Nanti saya baca kembali. Nah, ini pengetahuan juga gitu buat pemirsa kan ya dok ya. Tapi mungkin saya jawab di komentar kan. Ya kalau ada yang mau nanya boleh ya dok ya. Nanti dijawab langsung sama dokter Bayunya. Dan kenapa nggak ada kalau nggak ada gitu ya? Jangan dong sampai dong. Jadi mind blowing ya, susah ya. Jadi susah. Karena kalau udah tua banyak kan penyakitnya juga ya. Iya benar. Ditambah lagi penyakit OCD sendiri ya dok ya. Jadi pemirsa kalau seandainya kita ada gangguan gitu ya dok ya, jangan malu ya untuk ini. Benar. Jangan malu. Karena itu bukan suatu aib ya, bukan ya? Tidak lah ya, sama aja dengan penyakit fisik ya. Sama dengan kita hipertensi, diabetes, sakit gula ya, bilangnya ya sama. Dia harus minum obat, dia harus teratur makan. Kenapa orang malah lebih bangga menjadi sakit jantung seperti itu gitu ya? Padahal kematian yang tertinggi itu mungkin di situ daripada gangguan mental ya. Tapi orang lebih takut untuk berobat gangguan mental. Iya, kenapa itu ya? Stigma tadi. Jadi sama-sama kita stop stigma inilah. Memang sih sebenarnya kalau udah mental ya, kita udah pada takut sebenarnya dok. Iya, kena mental. Iya, kalau udah mental itu kayak, aduh, belum apa-apa nih, mental gitu udah. Memang paradigmanya aja mungkin yang salah ya dok ya. Jadi pemirsa nggak usah takut karena kalau OCD sendiri itu ada tahapnya ya dok ya. Jadi kita nggak usah takut karena semua ada penyelesaiannya ya dok ya. Iya, dokter ada titip pesan nggak, saran untuk pemirsa tentang OCD sendiri? Oke, baik. Jadi tidak juga kita karena merasa sesuatu, kita harus teratur segala macam. Kita lihat anak kita teratur, pas dia teratur langsung kita membuat dia jadi OCD. Tidak seperti itu juga ya. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat sudah mungkin setelah berjam-jam dia melakukan itu setiap hari, setiap saat, dia melakukan hal yang aneh juga kita rasa mungkin seperti itu, baru kita aware. Mungkin kita bisa konsultasikan pada psikolog atau psikiater. Itu. Terus jangan malu, ada yang harus kita sayangi diri kita sendiri. Sayangi diri sendiri dan lingkungan sekitar ya. Betul, karena pasti terganggu. Pasti terganggu juga lingkungan sekitar kalau sudah dia seperti itu ya kan? Iya, sangat terganggu, apalagi nanti dikucilkan ya dok ya. Iya, benar ya. Bisa, pernah ya terjadi seperti itu ya? Bisa juga, malah jadi dibully ya, terus makin parah lagi jadinya. Oh gitu. Jadi pemirsa bisa datang atau konsul sama dokter Bayu ya nggak sih? Iya loh. Oke dokter Bayu, rasanya udah sejam nggak sih kalau kita bicara soal OCD? Kayaknya kayak nggak habis-habis ya? Nggak habis ya, benar. Kalau dibahas panjang. Iya, kalau dibahas panjang ya. Atau dokter sendiri nanti jadi bingung. Nanti si Zura mau nanyain apa lagi ya? Enggak ya kan dok? Enggak ya, enggak begitu ya? Kayak ujian saya jadinya ya. Oh enggak dok, kebetulan pakai baju putih juga ya. Iya pas benar ya. Enggak pemirsa, kalau kita bahas lebih dalam lagi memang panjang banget ya dok ya. Tapi berhubung kita punya waktu yang sangat singkat dan dokternya juga sibuk. Nah, kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Terima kasih banyak dokter untuk semua pengetahuannya, saran untuk pemirsa di rumah.
Yang mau bertanya juga boleh di kolom komentar ya dok ya. Boleh. Boleh ditanya di kolom komentar dan secepatnya akan dijawab. Baik. Terima kasih dokter untuk saran dan waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Amin. Terima kasih Zura. Terima kasih pemirsa sudah ikut nonton podcast Medcast, podcastnya kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.